Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa nasrullaha rabbil alamin, wa syukri. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Apa? Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini perlu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyak nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita sampai dengan pagi hari ini, bahwa kita masih diperjalankan oleh Allah dari rumah ke masjid Al-Manal ini dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan di dalam rangka untuk pengabdian, juga di dalam rangka untuk memperbaiki diri. Jadi bahwa thalabul ilmi itu adalah usaha atau upaya untuk memperbaiki diri. Jadi dengan memperoleh ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk menjadi lebih baik. Baik di dalam kebudian kita, baik di dalam muamalah kita, baik di dalam mengisi waktu-waktu kita untuk beramal soleh. Mudah-mudahan itu yang kita lakukan dari banyak nikmat yang telah Allah berikan untuk kita, sehingga kita memperoleh banyak bekal-bekal kehidupan dunia untuk kehidupan akhirat kita. Dan itu yang perlu kita siapkan, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita siapkan kecuali apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan, sedikit, sedang maupun banyak. Salawat dan juga salam kita aturkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan kita, dan yang telah membawa kita kepada sebuah peribadatan, kepada sebuah zaman yang penuh dengan keislaman ini. Dan kita menjadi hambanya sampai dengan akhir zaman. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu sebelum kita masuk pada kajian pagi hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan Allah memberikan semuanya untuk kita, khususnya hari ini dan hari-hari selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu abuhu laka bi nikmatika alayya wa abuhu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu, mudah-mudahan doa dan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa memperbaiki kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Amin. Untuk kajian pada angkat pagi ini adalah hadis Arba'in Nawawiyah. Untuk hadis yang ke
As-Sani wal Isrun. As-Sani wal Isrun itu 22. Hadis yang ke-22. Apa judul dari hadis yang ke-22 ini? Adalah jalan menuju surga. Kita semuanya Bapak Ibu tentu dan pasti ingin masuk surga. Dan tidak ada yang ingin memasuki neraka. Sudah pasti dan sudah tentu. Tetapi keinginan kita untuk masuk surga itu kadang-kadang tidak diiringi jalan kita untuk menuju ke surga tersebut. Maunya ke surga, tapi jalannya ke neraka. Apakah nanti akan sampai kepada surga? Ya tidak. Karena untuk menuju kepada surga Allah, maka jalan yang ditempuh adalah jalan menuju surga. Sebagaimana kita mau ke Nawanggo, jalan yang kita lalui harus jalan menuju ke Nawanggo. Maunya ke Nawanggo, tapi jalannya melalui Kepok lurus, sampainya ke Jiwiring gitu ya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika keinginan kita untuk bisa masuk surga, maka jalan yang kita tuju adalah jalan yang menuju kepada surga. Maka mari kita evaluasi, kita lihat perjalanan hidup kita, apakah sudah benar, apakah sudah menuju jalan surga atau belum. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan satu petunjuk jalan menuju surga. Hadis dikatakan oleh Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza shallaitul maktubat. Maktubat ini jamak berarti lebih dari 3. Wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halala wa haratul harama wa lam nazid ala dzalika syai'an adkhulul jannah qala na'am. Jadi hadis ini nanti juga akan ditemui di beberapa kitab Bapak Ibu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu belajar Riyadhus Shalihin yang disampaikan oleh Pak Nudin, nanti suatu saat juga akan ketemu hadis ini. Bulughul Maram mungkin juga akan menemui hadis ini. Jadi hadis ini ditulis di beberapa kitab termasuk di hadis Al-Bahir. An Abdillah bin Jabir dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anak rajulan, seseorang bertanya kepada Rasulullah. Anak rajulan sa'ala Rasulullah. Rajulan berarti seorang laki-laki. Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala, seraya berkata, Ara'aita idza shallaitul maktubat. Bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah jikalau saya melaksanakan sholat wajib wasumtu Ramadan dan saya berpuasa di bulan Ramadan? Jadi sholat kemudian juga puasa. Wa ahlalul halala dan menghalalkan yang halal. Artinya sesuatu yang halal kemudian saya nyatakan bahwa itu adalah halal. Wa haratul haram dan saya mengharamkan sesuatu yang halal. Saya nyatakan bahwa roti itu halal, maka kemudian saya makan. Kemudian saya melihat bahwa daging babi itu haram, maka kemudian saya menjauhi atau menghindari. Walau azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambah apapun terhadap apa yang ada. Artinya saya tidak menambahkan kecuali apa yang jenengan perintahkan, kecuali yang kau perintahkan. Ya Rasulullah, adkhulul jannah. Dengan demikian apakah saya nanti akan masuk surga? Kemudian Rasulullah bersabda, nah, iya. Berarti sesuai dengan hadis ini bahwa persyaratan untuk masuk surga itu diantaranya adalah as-shalawatul maktubah, sholat 5 waktu. Jadi ternyata bahwa sholat 5 waktu itu sangat utama, sangat urgent, sangat penting. Kalau di banner atau spanduk yang ada di Senono itu, yang di jalan itu, yang ditulis besar itu, perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau sama benar itu? Betul. Jadi apa yang ditulis itu betul. Kenapa ditempel? Untuk memotivasi kita. Jadi kalau lewat baca, sholat. Lewat baca, sholat. Jadi betul bahwa
Ketika kita memperbaiki sholat kita, maka hidup kita ini akan diperbaiki. Sebaliknya, kalau kita meninggalkan sholat, maka hidup kita ini ya sebaliknya. Artinya Allah tidak akan menjamin, Allah tidak akan memperbaiki hidup kita. Maka sholat sangat penting. Masuk ke Ramadan, kemudian syarat yang kedua adalah puasa Ramadan. Jadi kalau kita sudah sholat, kemudian kita puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, yang mengharamkan yang halal, dan tidak menambahkan kecuali apa yang telah memerintahkan. Karena kalau menambahkan kan nanti jadi bid'ah, gitu ya. Ya. Jadi bid'ah itu dalam hal ibadah Bapak Ibu, bukan dalam hal duniawiah. Contohnya, dulu nggak ada kereta, sekarang naik kereta, bid'ah atau enggak? Ya bid'ah, tapi tidak masuk dalam ranah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bid'ah itu hanya khusus dalam hal ibadah, bukan dalam hal amalan. Maka naik kereta boleh, naik pesawat boleh, pakai sendok boleh, juga nggak ada sendok. Jadi makanya pakai, ya kalau mau mengikuti sunnah Rasul, ya nggak usah pakai sendok. Nah itu. Tapi boleh nggak pakai sendok? Boleh. Dulu juga nggak ada tisu, menggunakan tisu. Boleh nggak? Boleh. Kita nggak, yang kita cuma sesuatu yang tidak diharamkan. Jadi menghalalkan yang halal, menghalalkan yang haram. Kemudian, apakah saya akan masuk surga? Ya, berarti ada 4 riwayat ini. Ada 4 persyaratan menurut hadis riwayat Muslim ini agar kita bisa masuk surga. Kemudian, maksud mengharamkan yang haram adalah menghindari. Jadi kalau ada sesuatu yang haram, hindari, jauhi. Kalau makan jangan dimakan, kalau perbuatan jangan dilakukan. Itu maksudnya mengharamkan yang haram. Jadi kalau kita menemui sesuatu yang haram, maka hindari, jauhi, jangan dilakukan. Dan maksud menghalalkan yang halal adalah mengerjakan dengan keyakinan dan akan kehalalannya. Jadi kalau kita mengetahui bahwa sesuatu itu halal, silakan dimakan, ya, silakan untuk dilakukan. Kalau itu halal. Jadi yang dimaksud dengan menghalalkan yang haram adalah menghindari. Kemudian yang dimaksud menghalalkan yang halal adalah mengerjakan sesuai dengan keyakinan kehalalan itu. Mudah-mudahan kita dapat melakukannya. Siapa seorang laki-laki yang bertanya di dalam hadis di atas, Bapak Ibu, namanya Nu'man bin Taufal. Ini nama orang seorang laki-laki yang tadi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada kandungan hadis. Jadi maksud hadis di atas adalah setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam. Jadi terkait dengan syariat, Bapak Ibu, kalau kita tidak tahu, maka dipersilakan untuk bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak mengetahui. Jadi setiap muslim dituntut untuk bertanya kepada ulama tentang syariat Islam. Karena di dalam menjalankan syariat ini tidak boleh salah. Harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ada gameplay tentang kewajibannya dan apa yang dihalalkan dan dilarangkan baginya jika hal tersebut tidak diketahui. Jadi kalau kita tidak tahu apakah perbuatan ini diperbolehkan oleh Allah atau tidak, sementara kita tidak tahu, atau apabila itu tanya saja. Jangan sampai kemudian mencoba. Kenapa tidak boleh mencoba? Khawatirnya nanti salah atau tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua adalah penghalalan dan pengharaman merupakan aturan syariat, karena merupakan syariat. Jadi halal itu jelas, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mustabihan. Jadi halal itu jelas, haram itu jelas. Antara haram dan halal itu adalah mutasyabihat, sesuatu yang tidak jelas. Halal jelas, haram jelas, di antaranya berarti tidak jelas atau samar. Nah, bagaimana terhadap perkara yang sama-sama ini? Jauhi, hindari. Jangan sampai kita masuk pada sesuatu yang sama-sama terus. Ibaratnya ini yang terang itu jelas, yang gelap itu jelas. Nah, yang tidak jelas itu teman-teman. Maka kalau belanja jangan di warung yang teman-teman. Nanti nggak bisa pilih. Kita tahu, ya, beli sesuatu. Ini kondisi keluarnya teman-teman. Maunya ambil biskuit, ambilnya benso. Nah ini, jadi jelas semuanya. Amal soleh merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Ini Bapak Ibu. Mari kita memperbanyak amal soleh. Karena amal soleh yang akan membawa kita pada surga. Ini amal soleh merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam surga. Berarti maksiat adalah merupakan sebab masuknya ke dalam neraka.
Jadi kalau kita mau masuk surga, jalannya amal soleh. Jangan sampai maunya kita masuk surga, tapi amalnya adalah amal maksiat. Tidak akan nyambung, tidak akan sampai. Jadi amal soleh adalah jalan masuk ke dalam surga. Keinginan dan perhatian yang besar dari para sahabat serta kerinduan mereka terhadap surga serta upaya mereka dalam mencari jalan untuk sampai ke sana. Jadi para sahabat Nabi, Bapak Ibu, itu keinginan dan perhatiannya serta kerinduannya terhadap surga itu betul-betul. Maka mudah-mudahan kita juga merindukan surga, menginginkan surga, dan kita memperhatikan jalan-jalan untuk dapat memasuki surga. Ini ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jalan menuju surga. Bagaimana di antaranya adalah muhasabah. Maka hari ini, pagi ini, Bapak Ibu, mari kita bermuhasabah agar dapat menuju kepada jalan surga. Karena kalau kita tidak bermuhasabah, tidak mengevaluasi diri, jangan-jangan jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah. Kalau kita tidak mengevaluasi diri, jangan-jangan kita hanya merasa bahwa amal kita sudah banyak. Padahal kalau diteliti, dihitung secara cermat, amal kita ini baru sedikit, gitu. Kebaikan kita ini baru sedikit. Bahkan sedikit ini saja nanti akan diterima oleh Allah atau tidak diterima oleh Allah. Ya, Masya Allah. Maka kita Bapak Ibu perlu terus mengevaluasi diri atau bermuhasabah agar usaha, upaya, keinginan kita untuk menuju kepada jalan surga itu betul-betul ditunjukkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Untuk apa? Lighadin, untuk hari esok. Hari esok yang dimaksud apa? Untuk hari akhirat kelak. Wattaqullaha, dan bertakwalah, innallaha, sesungguhnya Allah khabirun, maha mengetahui bima ta'malun, apa yang kamu kerjakan. Jadi evaluasi diri yang diperintahkan oleh Allah, Bapak Ibu, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Yang pertama, kemudian yang terakhir lagi, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Artinya evaluasi yang kita lakukan adalah usaha kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini saya yakin Bapak Ibu sudah hafal, apalagi di Asia ini. Nah, itu ayat surat Al-Asr ayat 12 ya, dihafal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsum ma qaddamat, dihafal. Tetapi sebenarnya yang lebih penting bukan hafalnya dihafal itu, tetapi bagaimana kita bisa melaksanakan apa yang ada di dalam ayat itu. Apa yang ada di dalam ayat itu adalah perintah bertakwa. Bertakwa itu apa? Cerminan baik diri kita sebagai seorang muslim mukmin. Ibu-ibu, bapak-bapak, jadi kita ini memang harus menjadi orang yang baik. Di antara kita ngaji ini adalah usaha kita untuk menjadi orang baik dan harus menjadi orang baik. Gimana boleh? Tutur katanya baik, orang tahu memarahi atau tidak menyakiti, tidak dalam upaya provokasi, kemudian menyejukkan, menenangkan, menenteramkan, menghibur kalau memang lagi susah. Jangan lagi ada orang susah, Bu, jangan susah gitu. Alhamdulillah, jangan susah. Apakah seperti ini ciri seorang mukmin atau muttaqin? Tentu saja tidak. Jadi kalau ada tetangganya masih susah, ya dihibur. Kalau mau perlu pertolongan, ya ditolong. Kalau perlu mau diantar ke rumah sakit, antar ke rumah sakit. Kalau tidak bisa makan, ya dikasih nasi, nah gitu. Atau terusnya gitu. Jangan justru malah disalahkan. Syukur. Mengira manut taruh cinta motor, coba ingin manut taruh cinta motor. Makan kenyang, badan sehat, dan seterusnya. Jadi itu diantaranya. Jadi kata-kata yang keluar dari lisan kita ini kata-kata yang menyejukkan, menenangkan, menyenangkan, memberi harapan, atau membuat dia bisa tersenyum. Jangan sampai justru membuat dia sakit. Ada saudara kita atau tetangga kita sakit, tidak mendoakan, tidak menjenguk, tidak memberi bantuan, malah nyebur gitu. Syukur, lorong lagi. Mulai itu tidak biar benar. Ya meskipun dia salah, tapi ketika dia sakit, tetap harus dihibur, diberi nasihat.
Kalau Mas Anto ya dibanding duit. Ya mestinya seperti itu. Jadi tidak justru menyalahkan. Meskipun dia dulu pernah salah, dia pernah menyalahi kita, menyakiti kita. Kemudian saat itu dia sakit, ya jangan dihina, jangan dilecehkan atau jangan malah jangan disyukur kita. Coba katakan menengok perjalanan hidup Rasulullah. Ketika Rasulullah itu dicaci maki, ketika Rasulullah itu dihina, ketika Rasulullah itu diludahi, dilempari. Ya ibaratnya kalau masalah itu masih marah gitu. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ketika yang melempari yang meludahi itu enggak meludahi lagi, enggak melempari lagi. Itu Rasulullah malah tangan gitu ditanya, anak orang yang biasa melempari aku gitu ya. Oh sakit ya Rasulullah. Nah kemudian Rasulullah pergi ke pasar untuk membeli jeruk. Ibaratnya kan seperti itu, kemudian diterima. Setelah dibawakan jeruk diterima, kemudian didoakan, mudah-mudahan cepat sembuh. Nah mudah-mudahan masyarakat kita sebagai seorang mukmin muslim mestinya juga demikian. Maka gitu ya. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit ya tetap harus didoakan. Ya, didoakan, kemudian diberikan pengharapan, kita buat dia bisa tersenyum, tertawa, terhibur dan lain sebagainya. Maka di sini Allah mengatakan wattaqullaha, kemudian wattaqullaha, ittaqullaha, kemudian wattaqullaha. Kemudian mengevaluasi diri kita. Bahkan bernafsu ma'amad dan nah ini evaluasi. Untuk apa masa depan? Karena kita pasti akan pergi ke masa depan, yaitu ke akhirat. Kita bukan pengen maksud dan akhirat. Kita kalau ingin terjauh ke lawan, kita ingin terjauh terus ke sana akhirat. Mungkin awal Juni itu bisa berurip, apa? Lalu mulai sekali urip. Kemudian yang kedua adalah Quran surat Al-Imran ayat 133. Nah ini terkait dengan merindukan surga atau rindu kepada surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Nah ini pahala yang pertama itu surga. Bahasa itu dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhan. Jadi kita harus terus-menerus Bapak Ibu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi permintaan ampunan itu juga harus diiringi dengan kesadaran kita dan taubat kita. Jangan satu sisi minta ampun, satu sisi tetap melanggar apa yang diperintahkan oleh Allah. Satu sisi kita minta ampun, tapi satu sisi kita memarah-marahi diri sendiri atau orang lain. Satu sisi minta ampun kepada Allah, tapi satu sisi meninggalkan perintah Allah. Nah ini mestinya tidak sinkron. Jadi kalau kita minta ampun, maka diikuti dengan kesadaran kita, ya. Diikuti dengan taubat kita, diikuti dengan usaha baik kita atau amal soleh kita, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi Allah memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa surga itu luasnya seberapa toh? Kalau saya bertanya, itu surga itu luasnya berapa kilometer atau berapa luasnya? Maka jawabannya adalah seluas langit dan bumi. Sementara kalau luas langit dan bumi itu tidak bisa diukur. Nah, Bapak Ibu pernah melakukan ukuran langit atau ukuran bumi waktu sekolah dulu atau mendengar dari keterangan Ustaz? Bumi itu luasnya sekian, langit itu luasnya sekian. Kalau saya belum mendengar. Mungkin dari Bapak Ibu pernah mendengar penjelasan bisa disampaikan di sini atau ditambahkan. Jadi surga itu luasnya adalah seluas langit dan bumi. Untuk siapa? Ini disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Maka kita harus betul-betul berusaha Bapak Ibu untuk menjadikan diri kita ini orang-orang yang bertakwa, orang yang betul-betul taat kepada Allah, orang yang betul-betul mau beramal soleh, orang yang betul-betul mau mensyukuri nikmat Allah. Ini harus kita sadari dan harus kita masukkan di dalam alam pikiran kita, sehingga kita jauh dari perbuatan-perbuatan setan, jauh dari perbuatan-perbuatan yang melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Maka pahalanya adalah surga. Dan cepat-cepatlah bahasa itu dan cepat-cepatlah dan berlomba-lombalah dan bersegeralah menunjukkan kepada ampunan Allah. Karena ada orang itu yang tidak mau meminta maksimum dari Allah. Ada orang yang tidak mau.
karena merasa bahwa hidupnya itu adalah atas usahanya sendiri, dan dia meyakini tidak akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada hal itu? Apakah betul Allah akan memberikan siksa padaku? Itu ada yang tidak percaya. Ya karena memang mereka tidak jadi bagian dari orang-orang mukmin muslim. Kemudian dalam perkataan yang 11 baca Allahu masalahil ladzina amanu ra'at fir'aun dan seterusnya. Dan Allah membuat istri Fir'aun itu perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Jadi Fir'aun itu kan kafir, tetapi istrinya kafir atau mukmin? Mukmin. Ketika dia berkata, ya Rabbu, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu. Apa yang dimaksud? Maksudnya sebaliknya, sekalipun istri seorang kafir, apabila menganut ajaran Allah, ia akan dimasukkan Allah ke dalam jannah atau surga. Dalam Firdaus, surga Firdaus berada di sini. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi ketika kita ingin masuk surga, Bapak Ibu, maka jalannya adalah kita mengikuti jalan surga, yang dalam ayat ini adalah beriman. Jadi sekalipun memang ini kafir, tapi istrinya ini bisa beriman. Kok bisa? Ya, itulah gambaran perumpamaan yang Allah berikan kepada manusia atau umat-umat sesudahnya. Tetapi ada istri seorang nabi yang kemudian kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Ada istrinya yang solehah, suaminya tidak soleh. Dan Allah memberikan gambaran itu di dalam Al-Quran. Kata dia untuk apa? Ya untuk gambaran kita sebagai manusia atau orang-orang sesudahnya. Artinya jangan sampai kita sebagaimana Fir'aun, atau jangan sampai kemudian justru sebaliknya. Jadi kita berusaha, kalau suami kita ini muslim, kita ya harus muslim. Kalau sebaliknya ya jangan diikuti. Kalau suami kita Nasrani, kita ikut Nasrani kan ya enggak. Kita harus tetap ada satu pendirian, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah yang harus kita ikuti atau kita mengabdikan diri kita. Jadi jangan sampai seperti istrinya Fir'aun. Jangan sampai seperti Fir'aun. Jadilah ini istrinya seperti istrinya Fir'aun. Meskipun Fir'aun ini kafir, tetapi istrinya tetap beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perumpamaan ini. Jadi semua yang Allah berikan itu menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disesatkan. Tapi hendaknya kita dijadikan sebagai orang-orang yang diberikan nikmat harta alaihim, dan bukan sebaliknya wailil maghdubi alaihim. Kemudian memperhatikan hal anak dalam kehidupan. Quran surat At-Taubah 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian. Dan mereka tidak mengharapkan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah adalah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam sebagai imbangan bagi keamanan diri mereka, yang disebut dengan kafir bimbing. Jadi terhadap orang-orang mukmin yang tidak, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharapkan yang haram, dan tidak beragama dengan agama Allah, maka kita diperintah untuk memerangi. Yang memerangi dalam hal ini ya tidak dengan kemudian mengangkat senjata, itu ya. Artinya jauhilah, hindarilah, jangan kau ikuti. Atau karena suatu kedudukan jabatan, sekalipun dia tidak mukmin, ini banyak orang-orang yang mengikuti. Jadi memang kehidupan ini sesuatu yang aneh. Tapi kalau orang biasanya sandiwara. Jadi ada orang baik tapi tidak diikuti. Tapi ada orang yang tidak baik justru diikuti. Kan benar ya? Kenapa dia baik tidak diikuti? Karena dia tidak menguntungkan dirinya sendiri atau tidak bisa menguntungkan orang lain. Tetapi tidak baik, artinya tidak mukmin gitu ya. Tidak dalam agama Allah, tidak dalam panutan kepada Allah, tapi karena dia memberi sesuatu atau menguntungkan orang lain, maka kemudian diikuti. Nah ini jangan sampai. Maka siapa yang harus kita jadikan panutan? Ya mereka yang taat kepada Allah Subhanahu
Siapa yang tidak kita jadikan panutan? Yang mereka yang menjauh dari Allah dan Rasulnya. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu tetap dalam istiqomah di jalan Allah. Jajannya ngaji itu penting betul. Jajannya ngaji itu penting betul. Saya khawatir ini. Kemudian ada agama. Kita saya ini ngaji penting. Zamannya zaman canggih, zaman modern kalau ngaji barang. Nah, ini saya khawatir seperti itu. Maka kita berharap dan alhamdulillah kalau ibu masih concern, masih punya komitmen, masih punya semangat, dan mudah-mudahan kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kendor dalam ngaji, tidak bosan dalam menuntut ilmu, karena memang inilah bekal jalan kita untuk menuju surga. Apa yang mau kita bawa ke surga kecuali amal-amal kebaikan kita, ketaatan kita, patuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Jadi orang kafir itu ketika mereka hidup di lingkungan muslim itu insya Allah aman. Tapi sebaliknya seorang muslim yang hidup di kalangan orang-orang kafir bisa jadi tidak aman. Maka itulah keajaiban orang-orang mukmin yang dia selalu berbuat baik kepada orang lain. Coba kalau masyarakat Israel itu berada di Palestina, bisa jadi aman. Tetapi kalau orang-orang Palestina ada di negara mereka, mungkin tidak aman. Kenapa demikian? Karena memang jiwanya itu sudah berbeda. Jiwanya itu sudah berbeda. Akidahnya sudah berbeda, keyakinannya sudah berbeda. Maka ajaran Imam Mukmin sungguh keajaiban menjadi seorang mukmin itu Bapak Ibu. Artinya disanjung oleh Allah, dipuji oleh Allah, dan dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersemangat menjadi orang mukmin. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharapkan apa yang Allah halalkan? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Fatihah 1. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengharapkan dirinya minum madu. Jadi bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengharapkan dirinya minum madu, tetapi menghalalkan istrinya untuk minum madu, untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Jadi madu ini harap dibangun, saya kira benar. Sementara madu itu halal, tapi Rasulullah tidak berkenan karena untuk dapat diberikan kepada istri-istrinya. Jadi Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengharapkan dirinya minum madu. Dan kenapa? Untuk menyenangkan hati istri-istrinya. Berarti Nabi itu terhadap istrinya sangat luar biasa. Lebih mungkin sampai kemudian mengorbankan dirinya. Jadi Nabi mengutamakan istrinya. Ibarat ada lauk yang sangat enak, sate gitu. Mungkin istrinya didahulukan. Mungkin ada ikan darah sate, lo tak kayak itu. Tapi kalau sekarang gimana Bu? Semuanya di rumah itu ada lauk sate itu kira-kira dengan bapak saya lebih biasa. Kalau bapak saya minta saya bapak. Artinya penghormatan Rasulullah terhadap istrinya itu luar biasa. Kalau bapak-bapak kita sekarang juga demikian gitu ya. Mengutamakan ibunya daripada dirinya. Atau gimana? Atau jangan-jangan malah dihabiskan. Ya itulah pelajaran bagi kita, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menghormati istri kita. Jadi istri kita itu jangan hanya disalah-salahkan oleh Pak. Istri ada bertumpuan kesalahan. Pokoknya salah. Mesti istri nih. Nek kurang mesti istri nih. Nek orang saya main istri nih. Padahal sebagai orang tua, sebagai bapak itu juga bertanggung jawab untuk ketertiban, untuk kerapian, untuk kebersihan rumah. Karena nggak mungkin rumah dan seisinya itu menjadi tanggung jawab istri. Kalau begitu ya kesulitan nih pol-polan begitu. Pak, pakai apa? Pakai kayak aku, rumah ini, coba dulu. Ya, tidak akan mungkin bisa. Kecuali rumah kecil, kalau rumahnya besar, nyala takut kesel. Kita akhirnya semuanya besar ya. Kita punya besar itu nyala kok harus ini sapu orang. Oh besar Pak, besar di sapu, paling kan tapi sapu gitu, tetap balik. Ini Bapak Ibu.
Jadi Nabi begitu mengharapkan apa yang dikatakan oleh Allah, maka kemudian turunlah ayat teguran ini. Jadi ayat ini asal judulnya adalah bagaimana kemudian Rasulullah itu mengharapkan untuk minum madu hanya untuk menyenangkan hati istrinya. Maka turunlah ayat teguran ini kepada Nabi. Ya ayuhan Nabi lima kunar yang memahami Allah Taala tak tadi matun ada sebelah sikap Allah Rasulullah. Ini hadis yang ke-23 Bismillah gitu. Ini masih ada satu, besok kita apa ya? Yang jelas intinya itu bagaimana kita dapat berjalan menuju jalan ke surga. Mari kita upayakan, kita usahakan semaksimal mungkin mau kemana tahun akhir hidup kita. Kalau tidak ke surga, maka perlu persiapan yang matang, perlu bekal yang banyak, perlu istiqomah di dalam beramal soleh. Bapak Ibu, sebelum ini saya tutup, ada pengumuman dari panitia pembangunan masjid. Lalu kami laporkan bahwa untuk sementara bahwa kegiatan di pembangunan masjid itu berhenti karena memang dana yang masih kurang. Jadi bahwa untuk tahap kedua itu rencana kita akan ngedak lantai dan atap kita beli dan atap lantai 2. Ini kan sudah lantai 2 tapi kemudian atapnya nanti. Nah itu di sementara uang yang ada itu sekitar 75 juta. Sehingga masih kurang separuh karena yang dibutuhkan ini antara 150 sampai 200 juta. Yang mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada hambanya untuk kemudian bisa menutup kekurangan itu sehingga kegiatan pembangunan masjid segera akan dimulai. Namun demikian Bapak Ibu, dari panitia ya, saya akan membuka wakaf tunai untuk atap lantai 2 berapapun wakaf tunai yang akan diberikan oleh umat Islam. 5.000 boleh, 10.000 boleh, 15.000 boleh dan seterusnya. Oke. Ini kita buka kira-kira sampai 1 bulan Desember akhir. Jadi mulai hari ini sampai dengan Desember akhir. Maka nanti Bapak Ibu yang ingin berwakaf tunai untuk atap ya, itu dipersilakan. Untuk yang Aisyah nanti Minggu bisa ke Aisyah. Untuk yang bapak-bapak bisa ke Mas Isan atau Mas Yusro. Nanti kita share di grup pimpinan. Nanti untuk pemuda ya ke pemuda, untuk etna ya ke etnanya. Nanti kita share di grup, monggo bisa diworo-woro kepada kaum muslimin secara luas. Maka mudah-mudahan segera bisa berjalan, kemudian bisa segera selesai. Maka semangat apa loro? Tetap harus optimis bahwa masjid itu pasti jadi. Siapa yang menjadikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yang berpikir mungkin ya tentang kapan gitu. Sampai kapan bahkan itu akan selesai. Kalau kita yang berpikir enggak nyadar ya. Tapi kalau Allah pun supaya nanti deh Bapak Ibu monggo nanti di woro-woro subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.